warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Safitri Rejeguru, Guru Seni Budaya SMP Negeri 233 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dengan materi menggambar vignette. Materi ini akan saya laksanakan pada semester ganjil di kelas 8. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Para teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya absen dulu ya. Adri Rangga ada. Kemudian Amelia Rianti. Mutia. Salwa ada? Oh sakit, oh yang tadi. Berarti ada 2 anak ya yang masuk ya. Oke. Nah, supaya kita makin cinta dengan tanah air kita, berarti kita akan menyanyikan dulu nih lagu-lagu wajib nasional ya. Bisa diri dulu? 1, 2, 3. Ibu kota ini, saya mau nanya nih sama kalian. Minggu lalu kita udah belajar apa ya? Pelajaran ilustrasi ya. Kita sudah belajar ilustrasi ya. Masih ingat jenis ilustrasi ada apa aja? Kartun. Angkat tangannya. Ayo yang mau. Oke. Kartun, karikatur, komik, karya sastra, sama vignette. Iya betul sekali, tepuk tangan. Oke, kira-kira bedanya komik sama karikatur masih ada yang ingat nggak? Kalau komik kayak gimana, kalau karikatur kayak gimana? Masih ingat nggak? Oke, Sakita. Kalau komik itu terdiri dari berbagai panel. Kalau karikatur itu adalah gambar yang diilustrasi. Ya betul. Jadi kalau komik itu terdiri dari beberapa panel, jadi ceritanya bergambar ya, bersambung. Kemudian kalau karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan, yang fungsinya untuk apa? Untuk kritik. Oke, masih ingat semua berarti ya, tepuk tangan dulu buat 8D. Oke, selanjutnya kita akan belajar salah satu jenis dari ilustrasi, yaitu vignette. Masih ada yang ingat nggak vignette itu apa? Lupa? Apa? Vignette merupakan gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi ruang kosong pada kertas narasi. Ya betul. Kemarin sudah dicatat juga ya, yaitu gambar dekorasi yang berfungsi untuk mengisi kertas kosong. Sampai sini paham ya?
Oke, lanjut. Oke. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu dulu ke kalian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Menggunakan metode demonstrasi dan media pembelajaran dan PowerPoint serta video tutorial serta mampu menyimpulkan elemen-elemen apa saja yang dapat digunakan untuk membuat gambar vignette. 2. Merinci alat dan bahan menggunakan karya ilustrasi vignette. 3. Membuat gambar ilustrasi vignette dengan percaya diri. Nah, ya, jadi harapannya nanti setelah kita belajar ini kalian bisa menyimpulkan elemen-elemen apa aja sih yang ada di vignette, ya kan? Yang kedua, merinci alat dan bahan. Kalau misalnya kalian mau bikin vignette itu apa aja sih yang dibutuhin? Gitu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menggambar ilustrasi vignette. Nah, semuanya itu bisa kalian lakukan dengan percaya diri. Oke ya, paham? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, pasti kalian pernah lihat dong ini. Nah, ini adalah contoh vignette. Kira-kira dari gambar ini, yang ada 3 ini, elemen atau objek apa saja sih yang terdapat gambar di dalam gambar ini? Kalian tahu nggak? Fauna. Oke, fauna. Fauna yang mana? Sebelah. Yang ini ya. Oke, terus apa lagi yang bisa kalian temukan? Flora di sebelah mana, Pak Ik? Bisa ditunjukin pakai pointer. Ini. Ya, itu flora. Selain fauna dan flora ada apa lagi? Ini flora ya. Ada apa lagi bentuknya? Makhluk hidup kan, fauna, flora. Di sini ada bentuk apa nih kira-kira? Gambar apa nih? Manusia. Terus yang ngisi-ngisi ini kira-kira bentuk apa namanya? Garis geometris. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Kemudian kalau melihat karya ini, kira-kira alat dan bahannya apa sih yang dipakai? Apa? Spidol. Terus pensil. Terus apa lagi? Kertas gambar, betul. Nah, kemudian gimana cara membuatnya? Ada yang udah tahu? Belum. Oke, nah sekarang akan kita bahas ya. Benar nggak sih jawaban yang kalian berikan tadi? Nah, sekarang Mbak April akan menjelaskannya ke kalian satu per satu. Apa sih itu vignette? Tadi temannya udah ada yang bilang ya, untuk mengisi kertas kosong, ya. Nah betul, yaitu gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas ilustrasi. Nah kemudian, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama vignette berasal dari bahasa Prancis yang berarti batang anggur. Nah, vignette ini ternyata berasal dari bahasa Prancis, artinya batang anggur. Nah, jadi dulu tuh di Prancis tuh banyak kebun anggur. Karena saking banyaknya kebun anggur, buahnya itu sampai menjulur kemana-mana. Nah, julurannya itulah yang menginspirasi mereka untuk membuat vignette. Sampai sih paham ya? Oke, nih bisa dilihat jadi seperti ini nih, pohon anggur ya kan. Kemana-mana tuh dia kalau ditanam gitu, dia menjalar merambat ya dengan indah. Kemudian lanjut yang ketiga dibaca. 1, 2, 3. Di Perancis sendiri, gambar vignette merupakan seni menghias buku yang biasanya bentuk itu digunakan dalam seni grafika atau arsitektur. Nah, jadi biasanya vignette itu digunakan untuk menghias buku atau bisa juga untuk menghias arsitektur. Contohnya adalah tilam ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Nah, pada tahun 70-an, vignette ramai digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya remaja. Jadi pada saat itu, zaman dulu kan nggak ada sosmed ya. Jadi mereka tuh para remaja tahun 70-an berlomba-lomba membuat karya vignette, kemudian mempostingnya gitu ke koran-koran. Jadi koran-koran itu mempublikasikan karya mereka seperti itu. Jadi paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut. Nah, apa sih manfaat vignette? Nah,
Adapun fungsi dari vignette adalah sebagai berikut. Yang satu, mengisi halaman kosong. Misalnya ada novel nih, terus ada biar nggak jenuh kalian si novel itu manggil tuh ilustrator untuk membuat vignette di novelnya supaya novelnya lebih menarik gitu, nggak cuma tulisan aja ya kan. Nah kemudian untuk memperindah narasi, misalnya ada puisi terus dibikin dihias-hias pakai vignette. Kemudian sebagai alternatif menuangkan ekspresi. Contohnya ini nih, ya. Ada ini anak disuruh saya minta untuk membuat vignette gitu ya. Nggak taunya karena dia pusing nih, aduh nih apa lagi nih itu motif-motif yang harus saya masukin. Akhirnya dia tulisin nih di sini nih, tulisan pusing gitu kan. Nah ini adalah contoh dari menuangkan ekspresi pusingnya dia gitu dengan cara yang positif. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah tentunya untuk memasak kreativitas. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu itu, karena manusia itu punya otaknya dua, otak kanan dan otak kiri. Supaya otak kanan dan otak kirinya seimbang, maka kalian harus belajar seni, gitu kan? Karena biasanya kan kalian belajar matematika dulu ya kan? Nah itu kan berat sebelah jadi otaknya. Akhirnya diseimbangkan lah dengan belajar Sampai sini ada pertanyaan? Nggak, lanjut. Nah, sekarang elemen apa aja sih yang ada pada vignette? Nah, biasanya elemen-elemen yang ada di vignette tadi temennya udah jelasin ya. Ada apa tadi? Flora, fauna, terus apa lagi? Bentuk geometris ya kan? Nah itu, bentuk-bentuk flora fauna itu adalah bentuk yang disederhanakan atau dinamakan dengan distilasi. Contohnya ini misalnya ada gambar lumba-lumba, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah gambar lumba-lumba ini tuh distilasi, disederhanakan gitu supaya bisa menjadi bentuk yang dekoratif. Atau bisa juga ini bentuk kura-kura. Kalau bikin realis kura-kura kan nggak begini ya kan? Ya, sama nih juga dia bikin matahari, bikin ombak dan lain-lain. Oh di sini ada ikan hiu juga, gitu ya. Nah ini yang namanya adalah bentuk stilasi yang disederhanakan. Kemudian di dekorasi atau di dekoratif dihias dengan menggunakan elemen-elemen tadi, garis-garis gitu ya, dengan ketebalan yang berbeda. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Oke. Nah, elemen apa yang ada? Biasanya kalau bentuk garis tuh garis ini ada banyak ya, ada garis lurus, garis lengkung, garis patah, kemudian garis putus-putus, spiral, gelombang, acak dan lain-lain. Kemudian ada juga yang bentuk geometri, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak. Ya, lanjut. Nah, apa aja alat bahannya? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Pensil, penghapus, penggaris, kertas gambar, dan spidol. Bahannya ada kertas gambar dan spidol. Oke, kira-kira bedanya alat sama bahan apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke? Alat bisa digunakan berkali-kali, sedangkan bahan hanya bisa digunakan sekali. Iya, betul. Tepuk tangan buat temennya. Lanjut. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah 1, siapin alat dan bahan. Alatnya tadi ya, dan bahannya tadi udah disebutin. Kemudian tentukan bentuk atau pola yang ingin dibuat. Kalian bisa mulai dengan bentuk di samping nih. Caranya misalnya bisa dari sudut, kemudian kalian bikin pola besar dulu, lalu baru kalian isi-isi nih dalamnya, gitu. Atau mungkin bisa dari mulai bentuk spiral, baru kalian nanti diisi dalamnya. Bisa juga bentuknya terpusat, bisa juga bentuknya lengkung acak seperti ini, bisa juga garis patah acak, bisa juga dari stilasi ala benda. Gitu ya, ini bentuknya apa kira-kira, ada yang tahu nggak? Ya? Ikan ya kan? Gitu. Oke, nah setelah buat sketsa global seperti ini, kemudian isi sketsa global dengan berbagai jenis garis dan bentuk geometris. Kemudian setelah itu tebalkan sketsa dengan menggunakan spidol. Oke.
Belum kebayang ya? Nah, ini ada videonya, cara pembuatannya. Isi gambar. Kita mulai pada ujung buku gambar dengan membuat tengah lingkaran. Tuh, dimulai dulu dari ujung gambar. Ini yang Nah, pertama ya. selanjutnya kita buat bentuk bunga. Lanjut terus sampai kertasnya penuh. Kemudian diisi lagi dengan bentuk geometris. Bentuk lingkaran, segitiga, segi 4, segi 6, ataupun bentuk-bentuk yang sering kita lihat dalam matematika. Nah, bentuk-bentuk tersebut memiliki keteraturan, serta ukuran maupun bentuknya. Nah, yang kedua yaitu bentuk stilasi. Stilasi merupakan bentuk gambar dekoratif dengan berbagai penggayaan ataupun digayakan. Seperti misalnya bisa kita lihat seperti motif hias, geometris, motif hias flora, fauna, dan manusia. Nah, dalam gambar ini kita menemukan banyak sekali bentuk dekoratif, baik bentuk geometris maupun bentuk stilasi. Nah, vignette dan doodle itu berbeda. Perbedaannya terletak pada pembuatan bentuk-bentuknya sendiri. Dalam doodle, kita menggunakan karakter yang unik-unik dan juga berbeda-beda dengan jenis-jenis gambar pada umumnya. Gitu. Oke, tadi ada penjelasan perbedaan vignette dengan doodle. Ada yang bisa mengulangi nggak? Perbedaannya kira-kira apa ya? Biasanya kalau doodle ada gambar apanya sih? Gambar orang-orangnya gitu ya, kecil-kecil gitu ya, karakter-karakter ya kan? Sedangkan di vignette enggak ada, itu bedanya. Kalau vignette kita menggunakan garis-garis yang dekoratif, bukan karakter. Walaupun ada gambar seperti karakter seperti tadi tuh yang kayak ikan lumba-lumba, tapi kan lumba-lumbanya nggak dibikin banyak kecil-kecil gitu ya kan? Nah, tapi lumba-lumbanya juga didekorasikan. Sampai sini paham ya? Oke. Ya, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Bagus ya? Minggu lalu kan saya sudah meminta kalian untuk membawa kertas gambar ya kan? Nah, bawa kan? Bawa. Di bawah? Di bawah. Oke, kalau gitu saya akan bagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan vignette-nya sesuai dengan LKPD yang saya bagikan ya. Bangku berdua ya. Ya, disiapin alat bahannya. Oke, udah dibaca LKPD-nya? Udah dibaca? Oke ya. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan ada rambu-rambu yang harus kalian penuhi. Nah ya, di sini soalnya adalah buatlah gambar vignette di atas kertas A3 dengan kriteria sebagai berikut. Gambarnya harus rapi dan terus apa lagi di situ yang nomor 2?
Memiliki apa? Memiliki elemen garis yang bervariasi. Kemudian apalagi yang ketiga? Memiliki komposisi yang baik. Kemudian yang keempat? Memiliki kerjasama yang baik. Oke ya. Nah, jadi ini semua akan kalian kerjakan dalam waktu 2 minggu. Di situ ada jadwalnya juga ya. Coba dibaca. Minggu 1 kita ngapain? Membuat sketsa vignette. Membuat sketsa Vignette. Oke, minggu kedua? Finishing dengan menggunakan spidol. Oke, finishing dengan menggunakan spidol. Oke, nah di sini saya juga sudah memberikan. Nah, rubrik penilaian yang harus kalian penuhi. Jadi misalnya gini, nanti di karya kalian ada kriteria penilaiannya. Nah, kriteria penilaiannya itu adalah saya sampaikan pada rubrik ini supaya nanti kalian bisa menghasilkan gambar yang maksimal, nilai yang maksimal. Oke, pertama dari aspek kerapihan dan kebersihan. Kalau hasil karyanya kurang bersih dan rapi, berarti bobotnya 10 sampai 15. Kemudian kalau hasil karya rapi namun kurang bersih, bobotnya 16 sampai 20. Hasil karya rapi dan bersih, bobotnya 21 sampai 25. Nah, itu semua bisa kalian baca. Nah, nanti nilai-nilai ini misalnya si Sagita bikin misalnya rapi banget nih, saya kasih 25 di sini. Terus si Sagita elemennya di mana? Oh, elemennya misalnya cukup beragam, saya kasih nilai 20 di sininya. Terus komposisinya gimana? Oh, komposisinya baik, misalnya saya kasih 20. Terus keseimbangannya gimana? Keseimbangannya misalnya baik juga 20, berarti nanti dijumlah 25 tambah 20 tambah 20 tambah 20, itulah hasil nilainya. Sampai sini paham ya? Oke, nah sekarang silakan dikerjakan. Minggu pertama ya kan sekarang? Berarti membuat sketsa. Nih kalau misalnya ada yang bingung, Bu gimana sih mulainya gitu. Nih misalnya nih ya, ini ada kertas kalian. Kalian pilih tadi tuh bentuknya yang mana tuh? Nah bentuknya misalnya mau pilih yang mana? Yang ini misal, ya, atau yang ini aja deh garis lengkung acak. Ya udah kalian bikin aja acak misalnya begini, tuh terus beginiin, gitu misalnya. Nah baru deh nanti kalian isi di sini misalnya begini, gitu. Atau misalnya mau bikin bentuk yang lain, misalnya kalian, aduh saya nggak ada inspirasi, saya pakai tangan aja boleh gak Bu? Boleh, kalian jiplak tangan kalian. Itu misalnya ya, habis itu kalian buat lagi kayak gimana. Sini misalnya bikin kayak henna, tahu henna kan yang cewek-cewek? Tahu. Nah iya tuh kayak gitu boleh bentuknya. Ya seperti itu. Bisa dilanjutkan. Udah nyampe mana ngerjainnya? Oke, karena waktu udah habis, coba siapa kamu namanya nih? Paras maju, Gaji maju, siapa lagi? Najani maju. Oke ya, ini adalah
hasil karya dari teman kalian yang udah dicoba dikerjakan hari ini, ya. Bisa kalian lihat kira-kira karyanya siapa nih yang udah kompleks pengerjaannya? Dan ketiga ini, karya siapa? Paras, ya. Karyanya Gazi gimana? Nggak boleh ngomong gitu. Masih kurang sempurna. Kurang apa kira-kira? Kalau ngelihat ini, kurang rame garisnya ya. Garis geometrisnya kurang banyak. Nanti dikreasikan lagi ya Gazi ya. Kemudian punyanya siapa? Hah? Anjani, punya Anjani gimana kalau punyanya Anjani? Bagus ya. Dia ada apa namanya bikin ilustrasi gambar apa nih? Rakun ya. Rakun lagi tidur lucu. Cuman nanti yang ini lebih didekorasi lagi ya Anjani ya. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, tangan dulu. Nah, yang lainnya nanti diselesaikan di rumah ya, saya tanya ya. Dicari informasi atau apa namanya inspirasi dari internet. Oke, kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Hari ini kita belajar apa aja? Paras, boleh maju ke depan? Baiklah, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu vignette, alat bantu membuat vignette, pengertian vignette, dan kita juga praktek untuk membuat sketsa vignette. Oke, terima kasih para ibu. Tepuk tangan buat para. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ini dikerjain ya nanti ya. Dilanjutin dulu ya. Oke, kemudian minggu depan berarti kita ngapain? Finishing. Pakai apa? Spidol. Nanti yang dibawa apa? Spidol. Betul. Oke, berdoa dulu yuk, baik. Para teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Boleh mungkin untuk memberi salam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa saya mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Daki kenapa? Yang lainnya masuk ya? Oke, ya. Lanjut untuk memupuk rasa cinta tanah air kita seperti biasa-biasa kita nyanyi dulu ya. Ayo semuanya dong. Tangan ya semuanya. Dan di belakang. Sekali ya.
Oke, gimana nih hasil karyanya? Bagus ya? Yang punyanya si Nafisa sama punyanya Sagita udah mulai diwarnai ya. Nah, ini adalah contoh pekerjaan yang dari hati ya, ngerjainnya gitu, niat gitu ya, bagus. Tapi yang lain bukan berarti nggak dari hati, semuanya dari hati gitu ya. Semuanya bagus. Nah, Pak I juga udah bagus ya, cuma nih kurang nih Pak ini, ya, kurang penuh nih, nanti bisa dipenuhin lagi ya Pak ya. Oke, kamu juga nih potongannya masih kurang. Ini udah oke, bagus. Ini juga udah keren banget nih sebenarnya ya. Kalau kayak saya sama kita mungkin Oke, tepuk tangan buat temennya. Oke, boleh Pak. Terima kasih. Oke ya. Kemarin udah bikin sketsa, sekarang kalian sudah selesai juga mengerjakannya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak pelajaran kali ini tuh, hari ini tuh gimana sih? Bahagia. Coba, ada yang bisa? Kalau bikin gambar harus gimana? Senang. Rapi. Terus harus apa lagi? Bersih. Terus apa lagi? Kreatif, biar bagus diapain? Warna. Diberi warna. Walau sebenarnya V-nya tuh ya rata-rata hitam putih aja gitu. Tapi kan kalau diberi warna akan lebih menarik. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Semangat banget kalau udah sekian ya, gitu kan. Oke, gak apa-apa. Kalau gitu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Boleh ketua kelas sedikit berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa kita yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.